Desa Pujon Kidul. Desa Pujon Kidul adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Pujon Kidul dikelilingi oleh keindahan pegunungan dan persawahan yang menghijau. Udara segar dan alam yang masih asri menjadikan desa ini sebagai tempat yang ideal untuk bersantai dan melepaskan diri dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah dan suasana yang tenang sambil menikmati udara segar pegunungan. Salah satu daya tarik terbesar desa Pujon Kidul adalah dari wisatanya. Pujon Kidul menawarkan berbagai macam destinasi wisata yang menyegarkan mata. Beberapa di antaranya yaitu Kafe Sawah dan Bukit Nirwana. Namun, selepas dari destinasi wisatanya yang menakjubkan, Desa Pujon Kidul juga merupakan tempat yang syarat dengan potensi UMKM yang menarik. UMKM di Desa Pujon Kidul tidak hanya memberikan mata pencaharian kepada penduduk setempat, tetapi juga menjadi pusat kreativitas, inovasi, dan pengembangan ekonomi lokal. Melalui UMKM, penduduk desa dapat mengembangkan bakat mereka, mempertahankan kearifan lokal, dan menciptakan lapangan kerja. Produk spesial dari P Susu ini sendiri yaitu mengangkat dari potensi Desa Pujon Kidul, yaitu produk olahan susunya. Jadi karena di sini kan ada potensi kafe sawah. Nah, untuk ada potensi susu, ada satu mayur, saya pilih ke susu. Nah, ini diolah olahan oleh-oleh yang belum ada di Pujon Kidul. Jadi saya terinovasi dengan P Susu yang memanfaatkan susu sapi Pujon Kidul. Nah, untuk varian rasanya itu ada original, ada coklat, strawberry. Latar belakangnya sendiri karena kita melihat potensi kafe sawah yang sangat peminat pengunjungnya banyak sekali. Nah, itu kan potensi kita untuk bisa menghasilkan uang juga dari memanfaatkan itu. Produk kita memang tidak jauh-jauh dari sebuah konsep desa wisata ya. Jadi mengangkat bahan baku lokal desa. Karena di sini mayoritas kita adalah peternak dan petani. Produk saya angkat dulu adalah tentang olahan susu sapi. Produk kami ada mulai susu cair ada, atau susu segar, susu pasteurized, yogurt, terus ada juga permen susu, ubi gajah susu, stik susu, dan juga permen susu. Nah, kalau untuk olahan buah sendiri, saya ini memakai olahan buah apel. Jadi ada produk carang emas apel. Kami memang bergerak di bidang UMKM karena istilahnya melaraskan dengan program desa wisata. Kami adalah petani dan peternak. Terus konsep pertama kita angkat memang adalah literasi tentang peternak. Jadi edukasinya tentang peternakan sapi, mulai di proses awal sampai proses pemerahan. Dari situ kami muncul ide untuk membuat olahan susu. Yang saya tawarkan itu adalah olahan susu. Olahan susu terdiri dari kerupuk, stik, dan permen. Kalau maron itu minuman jahe rempah, minuman jeruk nipis, dan beras kencur atau bunga telang itu. Terus dan ini carang emas itu. Dulu itu kan susu itu melimpah dan murah gitu loh. Kok murah sekali, jadi saya itu pengen mempunyai nilai tambah. Jadi saya bikin olahan-olahan ini, bikin snack ini. Terus kalau yang minuman juga itu karena banyak tamu, jadinya bikin minuman apa di lingkungan kita yang ada itu. Pertama ini ada basreng, kemudian ada kerupuk dorok-dok, sama makaroni pedas. Nah, selain itu juga menjual produk jahe instan sama temulawak instan. Yang menjadi spesial dari produk-produknya, untuk jahe instan dan temulawak instan kan minuman tradisional. Nah, kemudian itu minumannya itu dibuat oleh masyarakat sendiri. Untuk produk jahe instan sama cemilan yang beras-beras ini kan pembuatannya berbeda orang. Cuma satu kelompok lah gitu, jadi mewakili RT 9. Nah, kalau jahe instan sama temulawak instan ini lebih dari 5 tahun kayaknya udah
dibuat. Saya punya produk ini jahe instan dan yang ini kunyit madu instan. Sebenarnya ada 3 produk. Yang satu namanya temulawak instan juga. Berdirinya usaha ini karena saya dulu pernah sakit gitu, saya terus iseng-iseng buat inilah. Ini kok berlanjut gitu, berlanjut ke teman-teman saya itu kalau ada yang sakit saya suruh beli produk saya, dia beli gitu. Jadi berlanjut sampai sekarang. Saya mempunyai 4 produk yaitu rengginang mini, opak gambir, sama makaroni pedas dan juga basreng. Karena kebetulan di sini basreng saya udah habis, jadi tinggal produk ini yang bisa saya kasih lihat kemasnya. Untuk produk yang spesial ya bagi saya mungkin rengginang ini ya. Rengginang karena rasanya gurih. Jadi bisa dibawa kalau ada orang beli, bisa dimakan di mobil sama teman-temannya, mungkin jenengan juga bisa. Itu rasanya mantap banget. Kenapa dibentuk UMKM desa ini? Karena untuk meningkatkan perekonomian rakyat atau desa Pujon Kidul ini. Kenapa? Karena desa wisata Pujon Kidul ini sudah sangat terkenal di mana-mana dan sangat banyak pengunjungnya. Jadi kita diwajibkan mempunyai produk yang harus ditaruh di Pamujan situ. Produk yang kami tawarkan yaitu batik tulis warga desa Pujon Kidul. Yang mungkin yang spesial dari batik tulis ini biasanya itu terdapat gambar capung ciri khas ini, capung alas. Nah yang saya pegang ini rojo pakis namanya, ciri khas dari sini, ini dari sini juga. Kami itu ya ingin belajar membatik sendiri. Bukan cuma membeli dari daerah lain, tapi juga ingin membuat ciri khas dari batik asli Pujon Kidul. Nah, dibentuknya paguyuban ini untuk menampung semua pengrajin-pengrajin di desa menjadi satu paguyuban agar berjalan lebih maju. Terus nanti usahanya dan hasil karyanya bisa dijual di tempat wisata-wisata yang di desa Pujon Kidul ini. Produk yang saya ingin tawarkan ya seperti ini, tas jali anyaman dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Keunggulan dari tas ini bahannya kokoh, kuat bertahun-tahun untuk kebutuhan sehari-hari. Ini juga ada model fashion seperti ini. Dari adanya berdirinya pusat oleh-oleh di Desa Pujon Kidul, kami ingin memperkenalkan produk ini. Saya selaku anggota dari program Keluarga Harapan, dan selama setahun ini banyak sekali yang dijalani, seperti pembuatannya juga penjualannya seperti itu. Kalau rajut itu memang kalau anak sekarang kayaknya enggak telaten. Nah, gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu ya di samping kita bisa menambah penghasilan, kita juga biar sambil olahraga lah istilahnya. Kalau senangnya kalau laku, kalau kurang laku ya gimana, memang usaha kan ya enggak sama dengan pikiran gitu ya. Ini dari produk Ibu-Ibu Asia, handicraft, dekopik. Kita belajar sudah hampir 2 tahun membuat tas ini supaya Ibu-Ibu Asia itu punya produk tersendiri, punya nama sendiri di pusat oleh-oleh. Awalnya kita punya usaha membuat keripik, tapi banyak yang nggak laku gitu. Akhirnya kita beralih membuat tas anyaman. Awalnya dari anak remaja itu membuat tas, terus bingung memasarkan, mau dipasarkan di mana. Akhirnya kita berusaha memberikan jalan untuk membeli. Ada 2 jenis karya ya. Yang pertama ini karya homemade seperti buket, mika ini, sama snack. Kayak snacknya ada kerupuk ramba, ada
kacang-kacangan kayak gitu, belah kacang termasuknya. Kalau dulu masih belajar ya Mas ya, untuk pengenalan ini juga sangat sulit, kita melalui media sosial. Kalau yang snacknya langsung dari Pamujannya, diproduksi dari rumah langsung kirimnya ke Pamujan. Jadi kita hanya proses itu langsung ditaruh di Pamujan kayak gitu. Kalau di sini spesial hanya perbuketan saja, bisa dikirim di sana juga bisa lewat Instagram, Facebook kayak gitu. Melakukan kegiatan mengolah dan menjual produk melalui UMKM merupakan peluang yang baik untuk menunjukkan potensi diri. Peluang ini digunakan oleh Sekolah Luar Biasa Tamimah Mumtaz untuk memaksimalkan kapabilitas yang dimiliki oleh murid-muridnya. Apa yang spesial, tentu saja ini dibuat oleh anak-anak yang spesial, anak-anak yang istimewa, dibuat oleh teman-teman tunagrahita dan tunarungu. Untuk produk-produk kami saat ini ada banyak sebenarnya, tapi yang ada sekarang cuma tas rajut dan ada sandal ukir. Selain itu kami punya coklat topeng, cookies wortel, dan juga satu lagi keripik tempe. Setelah murid-murid kami lulus, kemudian rasanya seperti ada yang mengganjal kalau misalnya kita tidak memikirkan ke depannya bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa mencari nafkah dan sebagainya. Jadi kita kepikiran buat gimana ya caranya mereka bisa mandiri dengan usaha ini, dengan belajar vokasi ini. Diharapkan nanti setelah lulus mereka bisa buat sendiri dan menjualnya. Yang saya harapkan dari desa wisata juga dengan berbagai banyak munculnya desa-desa wisata yang ada di Malang dan di Jawa, kemudian di Indonesia, semoga Pujon Kidul tetap berkibar menjadi sebuah tujuan semua wisatawan atau mungkin semua desa-desa yang ingin belajar di sini dan terus bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa Pujon Kidul. Untuk harapan saya dan semoga usaha yang ada di BUMDes ini, di Desa Pujon Kidul ini semakin maju, lancar, dan semakin banyak yang berminat membeli produk UMKM dari Desa Pujon Kidul ini. Jadi tidak hanya kafe sawahnya saja yang terkenal, tapi juga produk UMKM yang ada di Desa Pujon Kidul ini. Harapan ya mungkin lebih maju lagi, terus ya lebih laku lagi. Mungkin tidak cuma saya sendiri, tapi ya semua UMKM yang ada di Desa Pujon Kidul. Harapan saya itu ya untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Soalnya di sini kan ada kafe sawah. Nah, jadinya mudah-mudahan untuk kedepannya itu khususnya produk saya, usaha Bunda dan Maron dan teman-teman semua bisa dikenal masyarakat luas. Harapannya semakin banyak mata yang bisa melihat hasil karya anak-anak kami, semakin banyak pasar yang terbuka untuk orang-orang pejuang UKM seperti kami, dan semoga setelah lulus murid-murid kami bisa mencari nafkah sendiri. Merekalah yang berkarya, merekalah yang berusaha, merekalah UMKM Desa Pujon Kidul.